sini Imam Al-Barbahari rahimahullah, poin yang kelima ini, beliau katakan, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sungguhnya agama datangnya dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Agama itu datangnya dari Allah. Takrif. Bahwa agama itu sifatnya adalah wahyu. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yuba ala kulli rijal. Tidak diletakkan di atas akal-akal para lelaki. Wa ara'ihim, dan pendapat-pendapat mereka. Sebab kalau manusia dibebankan untuk memikirkan agama dengan akalnya, mereka akan binasa. Sebab setiap orang akan membuat tuntunan sendiri yang merupakan kebaikan untuk dirinya. Dan akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Ini membuat tuntunan sendiri, yang sana merasa lebih pandai. Dia bantah tuntunan misalnya. Seperti yang sekarang terjadi pada orang-orang ahli filsafat. Bingung terus. Dan kalau dikatakan berakal juga kurang waras. Itu mensifatkan tentang ahli kalam, orang-orang yang sedang belajar filsafat. Ini ungkap hikmah dengan akalnya. Hikmahnya begini. Yang sananya datang lebih pandai darinya, dia ungkap dengan cara yang lebih menakjubkan dari yang mana ungkapannya dia. Akhirnya begitu terus. Menjadi sulit agama itu. Padahal agama kita adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun. Dan agama kita adalah agama yang penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Karena itu agama kita dasarnya adalah wahyu. Kita hanya sekedar mengikuti. Dan dibebani kita untuk membuat jalan sendiri. Kita mengikuti saja. Tiba. Enak. Mudah. Beragama itu. Tidak diletakkan di atas kepala para lelaki. Dan pendapat-pendapat mereka. Nah. Kita tadi ada menyebut bahawa ahli kalam, ahli filsafat itu ya ada sedikit kurang waras. Sebab kadang mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Nah, sebutkan dalam kutub sirah suatu kisah yang sangat menarik, mungkin jadi pelajaran bagi orang yang senang belajar ilmu filsafat. Nah, Fakhruddin Ar-Razi lewat bersama murid-muridnya. Dan kenal siapa Fakhruddin Ar-Razi. Dia rujukan sampai sekarang tentang ilmu filsafat. Dan dia sendiri sudah bertobat di akhir umurnya. Ya. Dari ilmu filsafat. Ikut murid-muridnya yang mempelajari filsafat. Lewat di depan rumah seorang perempuan tua lagi berjemur depan rumahnya. Di pagi hari. Lewat begitu. Perempuan tua ini saya lihat orang diikuti banyak orang gitu. Ada seorang lelaki diikuti banyak orang. Tadi ingin tahu, dia tanya, siapa orang ini? Apakah orang ini penguasa? Katanya bukan. Muridnya bertanya dengan bangga, apakah kamu tidak kenal siapa dia? Ya rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Katanya, apakah dia seorang penguasa? Bukan. Apakah dia orang yang mempunyai kedudukan? Bukan pula. Apakah dia ingin? Bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya dengan bangga, orang ini adalah orang yang mempunyai 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Kita ambil sangat begitu. Nah, orang ini mempunyai 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Maka apa kata perempuan tua ini masih beraja ke citranya? Katanya ufillahu, betapa celakanya dia. Abillah syakku, apa kepada Allah ada keraguan sehingga harus dicarikan 1000 dalil? Ini pikirannya perempuan tua di atas citranya. Dan benar itu ucapan seperti orang berada di siang hari yang sangat terik, di siang bolong, matahari terbit dengan sangat terangnya. Dia katakan beliau menantang, tunjukkan darinya bahwa matahari terbit. Kan kurang waras ya kan? Kita mau bicara apa kalau seperti ini? Sesuatu yang sudah jelas, walaupun dia bahasakan dalilnya, tapi sudah jelas. Dan begitu, akhirnya filsafat seperti itu. Wa nihayatu iqdamil uquli iqal. Wa ghayatu sa'il alamin dhalal. Katanya seorang ahli filsafat yang bertobat, kayaknya Fakhruddin Ar-Razi mengucapkannya. Dan ujung dari mendahulukan akal adalah out-outan. Nanti tidak bisa kayak benang gitu, out-outan tidak bisa lagi keluar dari mana. Tidak bisa dipakai lagi benangnya. Dan akhir dari upaya manusia adalah kesesatan. Nah, wallahu musta'an. Karena itulah agama kita datangnya dengan wahyu. Tidak diletakkan di atas akal lelaki dan tidak pula pendapat-pendapat mereka. Kata Imam Al-Barbahari, wa ilmuhu indallah. Dan ilmunya berada di sisi Allah.
Allah. Ilmunya berada di sisi Allah. Wa inda rasulih, dan di sisi Rasulnya. Menjadi timbangan adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi timbangan. Kemudian kata beliau, "Fala tattabi' syai'an bihawa." Jangan kamu mengikuti sesuatu apapun dengan hawa nafsu. Fatamraqa min ad-din. Kamu keluar dari agama. Fatakhruja min al-Islam. Dan kamu pun keluar dari Islam. Jangan kamu ikuti sesuatu dengan hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Apalagi dalam masalah agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yudilluna 'an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai Daud, sungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi. Maka berhukumlah engkau kepada manusia dengan kebenaran. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya, karena lupa akan yaumul hisab." Nah, maka agama ini tidak dengan hawa nafsu. Dasarnya adalah ittiba'. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berucap dari hawa nafsunya, yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu agama. Kemudian kalimat beliau di sini, jangan kamu ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, sehingga kamu keluar dari agama. Kalimat keluar dari agama, keluar dari Islam, ini tergantung. Nah, kalau yang dia lakukan adalah perkara yang mengkafirkan, maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Kalau yang dia lakukan adalah perkara yang tidak mengkafirkan, maka kalimat di sini keluar dari agama, maksudnya ujungnya. Ya, bukan pada keadaan itu langsung keluar, tapi ujung-ujungnya bisa seperti itu. Sebab kadang seorang kalau melakukan bid'ah, lama-kelamaan nanti bisa jadi besar bid'ahnya sampai kadang keluar dari Islam. Mana akan kita uraikan dalil-dalilnya dalam masalah ini. Jadi ucapan beliau, "Fatamraqa min ad-din, fatakhruja min al-Islam." Ada dua kemungkinan yang diinginkan oleh Imam Al-Fattahi. Berikan dua kemungkinan. Jadi yang pertama, mungkin amalan. Kalau amalannya sendiri, kalau amalannya amalan yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka hukumnya tidak keluar dari Islam. Kalau amalan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka hukumnya keluar dari Islam. Bagaimana yang dikatakan oleh beliau di sini, "Fatamraqa min ad-din." Kalau amalan yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka kalimat beliau ini, "Fatamraqa min ad-din," maka akan mengeluarkan kamu dari agama. Itu maksudnya ujungnya seperti itu. Seorang melakukan suatu kesesatan, dia semakin sewenang-wenang dalam kesesatannya. Lama-kelamaan, semakin besar, akhirnya bisa menyebabkan dia keluar dari al-Islam. Itu bahaya. Nah, baik, kata beliau, "Fa'innahu la hujjata laka." Sungguhnya tidak ada hujjah bagi kamu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummatihi sunnah. Sungguh Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnah wa awdahaha li ashabihi. Dan beliau menerangkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Wa humul jamaah, dan mereka adalah jamaah. Wa humus sawadul a'zam, dan para sahabat adalah as-sawadul a'zam. Kita sebut tadi as-sawadul a'zam, kelompok yang paling besar, yaitu kelompoknya para sahabat di zaman mereka. Nah, as-sawadul a'zam. Was-sawadul a'zam al-haqq wa ahlihi. Ini Imam Al-Barbahari menafsirkan sawadul a'zam itu adalah kebenaran dan pengikutnya. Sebab kebenaran itu adalah suatu perkara yang diukur dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jumlah banyaknya itu sendiri. Kalau jumlah banyaknya itu sendiri belum tentu benar. Kalau jumlah banyaknya itu sendiri. Tapi kalau jumlah banyak itu di atas Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang benar. Nah, adapun semata-mata menjadikan ukuran jumlah banyak tanpa memperhatikan dia di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak, itu bukan ukuran. Jumlah yang banyak itu bukan ukuran secara mutlak dia di atas kebenaran. Dalam Al-Quran dikatakan, "In wa in tuti aktsara min fil ard yudilluka an sabilillah." Kalau engkau mengikuti, menaati kebanyakan manusia di muka bumi, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Jadi kalimat kebanyakan manusia, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Dan sangat sedikit dari para hamba-Ku yang bersyukur. Artinya yang tidak bersyukur itu lebih banyak lagi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin."
dan manusia itu tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat mereka itu beriman. Ya. Maka ukuran banyak bukan ukuran dalam mengukur kebenaran. Jumlah banyak bukan ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah al-ittiba', mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, kata beliau di akhir poin kelima, "Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar." Barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu apapun dari perkara agama, maka sungguh dia telah kafir. Ini kalimat sungguh dia telah kafir betul dirinci. Nah, betul telah dirinci. Sebab siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama, kadang hukumnya kafir, keluar dari Islam, dan kadang hukumnya sifatnya dia melakukan kufran asghar, kufur kecil tidak mengeluarkan dari Islam, dan kadang bentuknya bid'ah, dan kadang bentuknya maksiat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menyatakan, "Intani min ummati umatihim kufur." Dua perkara dari umatku, mereka dengan kedua perkara ini menjadi kufur. At-ta'an fil nasab wa niyahatu al-mayyit, adalah mencerca nasab seorang dan meratap atas orang yang meninggal. Ini dua perkara dikatakan kufur. Tapi bukan artinya kafir keluar dari Islam. Yaitu kufur duna kufur, kafir yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Sebab kekafiran itu ada dua macam. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, dan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Iya. Kekafiran yang mengeluarkan dari Islam jelas. Yang tidak mengeluarkan dari Islam dikatakan dia kekafiran, menunjukkan besarnya dosanya. Dengan disifatkan dengan kalimat kufur, menunjukkan besarnya dosanya. Ketiga dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencerca seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Membunuh hukumnya apa? Kafir keluar dari Islam? Tidak kan? Tentunya kita ketahui bersama bahwa prinsip pokok bahwa kaum muslimin pelaku dosa besar tidak kafir keluar dari Islam. Kufur di sini diinginkan kufrun duna kufrin, kafir yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dan kadang-kadang bentuknya adalah bid'ah. Kalau memiliki sahwat, dan kadang-kadang bentuknya maksiat. Maka tergantung apa yang dia lakukan. Ya, karena itu ucapan Imam Al-Barbahari di sini, faqad kafar, ini terlalu global. Kemudian dirinci dengan rincian yang kita sebut tadi, ya, sebagaimana yang dirinci oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajidi, hafizahullah taala. Baik. Kemudian yang keenam, dikatakan di sini oleh Imam Al-Barbahari dalam poin yang keenam, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Ketahuilah, sungguhnya manusia tidaklah mereka berbuat suatu bid'ah apapun sampai ia meninggalkan dari sunnah yang semisal dengannya. Fahdharil muhdatsat minal umur. Karena itu berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara baru. Berhati-hatilah kamu dari hal-hal yang diadakan, dari berbagai perkara. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa dhalalatu ahluha fin nar. Kesesatan dan penghuninya atau kesesatan dan pengikutnya adalah di dalam neraka. Di dalam poin yang keenam ini ada beberapa masalah yang perlu kita rinci berkaitan dengan masalah bid'ah. Saya terangkan sedikit kaidah dalam ucapan Imam Al-Barbahari. Beliau di sini membawakan kaidah umum yang dipakai oleh para ulama. Nah, dikatakan oleh beliau sesungguhnya manusia tidak melakukan suatu bid'ah sampai dia meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Siapa yang melakukan bid'ah maka akan mati sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnah maka akan mati bid'ah. Itu adalah suatu keharusan. Sebab sunnah lawannya adalah bid'ah. Ya, bid'ah itu kebalikannya adalah sunnah. Demikian. Nah,
Itu kata Imam Al-Barbahari, tidaklah seorang manusia melakukan suatu bid'ah pun sampai dia meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Ini mungkin perlu saya terangkan sedikit bahawa bid'ah itu atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi dua. Ini termasuk kawaid pentingnya dalam masalah bid'ah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi dua. Bagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah. Sunnah yang merupakan perbuatannya Nabi. Jadi Nabi melakukan ini, Nabi berucap begini, lakukan ini, dan seterusnya. Ini namanya sunnah fi'liyah. Dan ini kebanyakannya. Dan ada sunnah tarkiyah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi apa yang ditinggalkan oleh beliau tidak dikerjakan oleh Nabi, itu juga sunnahnya. Itu juga sunnahnya. Nah, dipahami? Jadi ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah ini Nabi sunnahnya meninggalkan. Kalau ada yang membuat pekerjaan di atasnya, berbuat bid'ah, artinya sunnahnya ini pun gugur. Ya kan? Sunnahnya hilang. Karena itu, siapa yang berbuat bid'ah, pasti akan ada sunnah yang hilang. Ada contoh. Ya. Orang melakukan doa terus menerus di belakang salat 5 waktu. Terus menerus dia lakukan. Maka ini dia melakukan bid'ah. Matilah dengannya sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya setelah salat tidak ada doa. Itu sunnahnya. Ya. Contoh lain. Ya. Bikin acara maulid misalnya. Atau peringatan Isra' Mi'raj. Atau sekarang ya. Sedang peringatan 1 Muharram. Nah. Ini peringatan ini bid'ah. Tak akan mati sunnah dengannya. Sunnahnya tidak ada peringatan itu. Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi tidak apa saja muncul, pasti ada sunnah yang hilang. Ada sunnah yang hilang. Inilah maksud dari perkataan Imam Al-Barbahari. Dan ini kaidah tetap di kalangan para ulama ahli sunnah. Kata beliau, wa'alam anna an-nas, ketahuilah bahawa sungguhnya manusia lam yabtadi'u bid'atan qat, tidaklah mereka membuat bid'ah sama sekali sampai mereka meninggalkan suatu sunnah yang semisal dengannya. Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Muhalla beliau berkata, "Ma ra'ayna sunnatan mudha'ah illa wa ma'aha bid'atun mudha'ah." Katanya, tidaklah kami melihat satu sunnah yang ditelantarkan kecuali pasti ada bid'ah bersamanya, bid'ah yang disebarkan. Begitu muncul bid'ah, sunnah hilang. Sunnah dihidupkan, bid'ah mati. Demikian. Karena itu Imam Al-Barbahari memperingatkan ini dengan sangat keras. Kata beliau, wa'alam, ketahuilah, anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qat. Sungguhnya manusia tidaklah berbuat bid'ah apapun sampai dia meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Lalu beliau mengingatkan, fahdar al-muhdatsat min al-umur. Hati-hati kamu dari hal-hal yang baru, dari berbagai perkara. Aina kullu muhdatsatin bid'ah. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa dhalalatu ahluha an-nar. Dan kesesatan dan pelakunya tempatnya di dalam neraka. Ini kita harus menerangkan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Saya akan menerangkan sedikit tentang definisi bid'ah, kemudian bahaya dari bid'ah tersebut, dan beberapa kaidah dan dhawabit untuk mengenal bid'ah. Nah, dan sebenarnya ada kaitannya juga di sini, cuman nanti kita undurkan di poin ke-9. Kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dan dhawabit dalam menghukumi seorang itu ahli bid'ah, seorang itu pantas ditahdir atau yang semisal dengan itu. Nah, baik. Sekarang kita lihat. Kata beliau, fahdar al-muhdatsat min al-umur. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang diadakan. Laisa ala misalin saja. Sesuatu yang diadakan, tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Nah, kadang baik, kadang jelek. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, badi'us samawati wal ardh.
Allah itu badi as-samawati wal ardh. Badi dari kalimat bid'ah. Kalau diterjemah bebasnya, katanya Allah itu membid'ah langit dan bumi. Cara bahasa. Artinya apa? Menciptakan langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Ini arti secara bahasa. Demikian pula dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. "Qul ma kuntu bid'an minar rasul." Katakanlah Muhammad, bukanlah saya ini tidak ada dari para rasul. Maksudnya apa? Saya ini bukan rasul pertama, tidak ada rasul sebelumku. Ada rasul sebelum saya. Saya bukan tidak ada dari para rasul. Maksudnya, saya bukan rasul yang pertama, tidak ada rasul sebelumku. Jadi bid'ah secara bahasa adalah mengadakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Adapun dalam istilah syarak, dalam istilah syar'i banyak definisi di kalangan para ulama tentang bid'ah. Nah, ada definisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada definisi oleh Imam Suyuti, dan yang paling terkenalnya adalah definisi Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang banyak dipakai oleh para ulama. Beliau memberikan definisi ini dalam Kitabul I'tisam. Nah, kitab ini adalah kitab yang sangat bernilai sekali dan mempunyai harga yang sangat tinggi, menjelaskan tentang bid'ah, membantah terhadap orang yang mempunyai syubhat seputar masalah bid'ah. Nah, Imam Syafi'i memberi definisi tentang bid'ah. Kata beliau, bid'ah itu tariqatun fid-din mukhtara, jalan di dalam agama mukhtara, baru, tidak ada contoh sebelumnya. Ini kalimat tariqah, jalan. Tariqah itu arti secara bahasa mata raqatul aqdar, apa-apa yang biasa diketuk oleh kaki. Jadi katakan jalan tariqah sebab sudah terlalu biasa dijalani, dilewati. Begitu. Maka dari sini kita harus tahu bahwa memberi hukum bid'ah itu harus dengan syarat orang itu melakukannya secara kontinu, terus menerus atau kebanyakannya. Dipahami ya? Hanya ada orang yang doa setelah salat fardu. Dia doa cuma satu kali misalnya. Kali berikutnya dia tidak doa. Terus ada yang doa terus menerus. Kalau ada yang doa, dia doa baru satu kali, kita katakan ini salah, menyelisih sunnah. Belum dihukum tidak, belum. Baru satu kali dia lakukan. Kalau dia ulangi berulang kali, maka ini bid'ah sudah dia lakukan. Sebab sudah berulang berapa kali? Tapi ini juga di antara qawaid disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam memberikan hukum. Ya, ini bid'ah atau tidak dalam satu perkara. Nah, baik. Jadi bedakan antara hukum salah dan hukum bid'ah. Baik, kata Imam Syafi'i dalam definisinya, bid'ah adalah tariqatun fid-din mukhtara, jalan di dalam agama. Jadi kaitannya berkaitan dengan masalah agama. Jadi tidak ada contoh melakukan sesuatu perbuatan tidak ada contoh sebelumnya dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, dalam hadis riwayat Muslim. Nah, yang asalnya dalam masalah dunia adalah boleh halal. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian segala sesuatu yang di muka bumi ini. Kalian boleh memanfaatkannya. Asalnya dalam masalah dunia. Ya, ini rukun ini bid'ah dari sisi bahasa. Ya kan? Tidak atau tidak? Tidak, tidak di zamannya Nabi rukun. Ya, saya ini bid'ah. Ya. Motor bid'ah. Mobil juga bid'ah. Ya kan? Bid'ah secara apa? Secara bahasa. Tercela atau tidak? Dibolehkan ya, sebab berkaitan dengan masalah dunia. Dan di sini pembahasan berkaitan dengan masalah agama. Dia membuat jalan yang baru tidak ada contoh sebelumnya di dalam agama, di dalam agama. Nah, ada sebagian masyarakat yang fobi terhadap kalimat bid'ah. Kalau bilang bid'ah, dia berkata kalau begitu kamu tidak usah pakai jam. Kemudian kamu tidak usah pakai motor. Ini salah sementara. Sebab tidak diinginkan adalah bid'ah dalam agama. Dan tercela. Jadi, tariqatun fid-din mukhtara adalah jalan dalam agama mukhtara. Baru, tidak ada contoh sebelumnya. Wada'ati syariah. Menentang syariat. Bertentangan dengan syariah. Ini kalimat bertentangan kita telah uraikan tadi. Mananya?
Jadi kalau dia melakukan bidah, secara otomatis dia menentang syariah. Muncul bidah, pasti sunnah hilang. Bertentangan terhadap syariah. Kalau kita katakan seperti itu kepada ahli bidah, mereka bilang kami tidak melakukan bidah. Ya, kami tidak menentang syariah, katanya. Kami tidak menentang syariah, kami menginginkan kebaikan. Nah, memang dia menginginkan kebaikan, itu maksudnya. Tapi perbuatannya adalah penentangan terhadap syariah. Dipahami? Ya. Nah, jadi tudahi syariah yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Dimaksudkan menjalani atasnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Nah, baik. Ini definisi bidah. Dan bidah adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Perkara yang sangat berbahaya sekali. Bahaya bidah ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum ada bidah waktu itu. Belum ada bidah. Beliau sudah mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Nah, sebab orang yang melakukan bidah, ini sifatnya adalah menentang Allah dan Rasulnya. Ini mengoreksi agama. Ini menambah, memberikan tambahan dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, ulaika fil adallin." Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan dihinakan. Orang-orang yang berbuat bidah, mereka mengada-adakan dalam agama, mengada-adakan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini diancam di dalam firman-Nya, "Innal ladzina ittakhadul ijl sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah wa kadzalika najzil muftarin." Sungguhnya orang-orang yang menjadikan ijl, anak sapi sebagai sembahan yang terhadap kaumnya Nabi Musa itu. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb-Nya dan mendapatkan kehinaan. Ini pendalilan Ibnu Uyainah menjelaskan tentang bahayanya bidah dan orang yang berlaku bidah akan dihinakan oleh Allah. Sebagian murid-murid Sufyan bin Uyainah berkata, "Loh, bukankah ini ayat untuk Bani Israel?" Kata Sufyan, "La, lihat kelanjutan ayat. Wa kadzalika najzil muftarin." Dan demikianlah kami balas pada orang-orang yang senang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Jadi hukumnya untuk orang yang membuat iftira. Orang yang membuat bidah adalah iftira terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, dia akan mendapatkan kehinaan. Nah, akan dihinakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilatiz dzallatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Dan telah diberikan kehinaan dan kerendahan itu bagi orang yang menyelisihi perintah. Dan bidah ini adalah perkara yang sesat. Yang Rasulullah SAW mentahdirnya dengan sangat keras sampai beliau di khutbah Jumat, setiap Jumat beliau menambah di akhir khutbah hajatnya sebagaimana dalam riwayat Jabir, riwayat Muslim. Kata beliau, "Wa iyyakum," kata beliau, "fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Kata beliau, sungguhnya benar-benar sejujur-jujur pembicaraan adalah firman Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan hati-hatilah kalian dan perkara yang baru. Sungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan dalam tambahan riwayat Imam An-Nasai, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Nah, dan juga dalam hadis Irbad bin Sari yang kita baca tadi, ketika Nabi mengatakan, "Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pertama Nabi tunjukkan jalan lurus ini, yaitu di atas Al-Quran dan di atas jalan para sahabat. Setelah itu beliau ingatkan dari lawannya, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah.
Sebab setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, karena itulah bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan orang yang melakukan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah diancam dengan laknat. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man awa muhditha," ada dua bacaan. "Wa man awa muhditha, wa man awa muhdathan." Dua bacaan. Fa alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, wal malaikah, laknat dari para malaikat, wal nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfun wal 'adl. Tidak diterima darinya sedikit pun. Ini pelaku bid'ah. Tidak diterima darinya sedikit pun. Nah, katakan siapa yang melindungi muhditha, melindungi pelaku bid'ah. Seseorang misalnya, dia melindungi pelaku bid'ah, ini kena laknat. Ini makna muhditha, dia melindungi pelaku bid'ah. Dan tidak pantas seorang melindungi pelaku bid'ah.